Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposal penelitian, saya Habibatus Solihah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peluang atau Tantangan Obligasi Syariah. Adapun rumusan masalah, pertama, landasan teori dan jenis-jenis sukuk. Kedua, peluang pengembangan sukuk di Indonesia. Ketiga, tantangan pengembangan sukuk di Indonesia. Latar belakang, tantangan yang dihadapi pada saat prakteknya seharusnya dapat diminimalkan dengan melakukan introspeksi dan perbaikan secara teratur dan terus-menerus hingga menuju kata sempurna. Perkembangan obligasi syariah di Indonesia yang sangat cepat berubah, baik dari sisi peluang dan tantangan di Indonesia, menjadi latar belakang pengambilan proposal penelitian ini dengan judul Peluang dan Tantangan Perkembangan Obligasi Syariah atau Sukuk di Indonesia. Landasan teori. Pada masa awal Islam, sukuk merupakan salah satu alat pembayaran gaji para pegawai negara. Dalam sejarah disebutkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah pertama yang membuat sukuk dengan membubuhkan stempel di bawah kertas sukuk tersebut. Pada masa kontemporer, kemunculan sukuk dilatar belakangi oleh upaya untuk menghindari praktek riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariah. Obligasi dilarang dalam Islam karena mengandung unsur riba dan mengharuskan peminjam untuk membayar nilai obligasi sesuai bunga yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan didukung oleh munculnya fatwa ulama yang mengharamkan obligasi konvensional, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 32 DSNN MUI _9 atas instrumen keuangan baru yang bernama obligasi syariah atau sukuk. Pasar keuangan syariah, salah satunya adalah obligasi syariah atau sukuk, tumbuh dengan pesat meskipun masih relatif kecil untuk mampu mengalahkan porsi dari pasar konvensional. Pemerintah telah mengesahkan RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSSN untuk keperluan pengembangan sumber pembiayaan anggaran negara dan untuk pengembangan pasar syariah dalam negeri. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis sukuk. Yang pertama ada sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan partisipasi publik pada kegiatan investasi dalam suatu perekonomian. Jenis sukuk ini merupakan sertifikasi yang mewakili proyek atau kegiatan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah dengan menunjuk pihak lain sebagai mudharib untuk manajemen bisnis. Yang kedua, sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh adalah sekuritasi yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaannya jelas dan diketahui, yang melekat pada suatu kontrak sewa atau lease, sewa di mana pembayaran return pada pemegang sukuk berkat fleksibilitas atau aturan ijaroh. Pelaksanaan sekuritasi kontrak ijaroh merupakan faktor kunci dalam mengatasi masalah-masalah manajemen likuiditas dan untuk pembiayaan kebutuhan-kebutuhan sektor publik di negara-negara berkembang. Kemudian ada sukuk istisna. Sukuk istisna adalah perjanjian kontrak untuk barang-barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman di masa depan, atau pembayaran di masa depan dan pengiriman di masa depan dari barang-barang yang dibuat berdasarkan kontrak tertentu. Hal ini dapat digunakan untuk menghasilkan fasilitas pembiayaan pembuatan atau pembangunan rumah, pabrik, proyek, jembatan, jalan, dan jalan tol. Kemudian ada sukuk salam. Sukuk salam adalah kontrak dengan pembayaran harga di muka yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian dan tidak diperbolehkan menjual komoditas yang diurus sebelum menerimanya. Untuk itu, penerima tidak boleh menjual komoditas salam sebelum menerimanya. Akan tetapi, ia boleh menjual kembali komoditas tersebut dengan kontrak yang lain yang paralel dengan kontrak pertama. Dalam kasus ini, kontrak pertama dan kedua harus independen
atau satu sama lain. Kemudian ada sukuk portofolio gabungan. Bank dapat membuat sekuritas gabungan dari kontrak musyarakah, ijarah dan beberapa mudharabah, salam, istisna, dan jualah, atau kontrak untuk melaksanakan tugas tertentu dengan menetapkan pembayaran pada periode tertentu. Return atau resiko pada sekuritas tersebut akan bergantung pada gabungan kontrak yang dipilih. Contoh yang terkenal dari sukuk portofolio gabungan adalah Solidarity Trust sukuk dari IDB untuk 400 US dollar yang diterbitkan pada 2003. Berikut adalah beberapa peluang sukuk di Indonesia. Beberapa potensi yang dapat menjadi peluang bagi pengembangan sukuk di Indonesia antara lain: pertama, sukuk sebagai potensi penyaluran likuiditas yang aman. Kedua, peluang populasi penduduk Muslim Indonesia yang besar. Ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjanjikan. Dan keempat, sukuk sebagai alternatif cadangan defisit APBN dan kebijakan moneter. Pemerintah menjadikan pembiayaan syariah yang berbasis sukuk sebagai instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia dalam kebijakan operasi pasar terbuka. Outstanding sukuk negara yang melimpah hingga lebih dari 100 triliun dengan pertumbuhan di atas 100% setiap tahunnya sejak 2008 merupakan indikasi kuat bahwa sukuk di Indonesia memiliki prospek yang baik. Berikut adalah hasil lelang obligasi year to date 2020 yang menandakan bahwasanya sukuk di Indonesia masih memiliki prospek yang baik. Di sisi lain, Associate Director of Research and Investment Filari Security Maximus Nicodemus memperkirakan angka penawaran lelang sukuk tidak akan bergerak terlalu banyak dibanding hasil lelang sebelumnya. Pasalnya, keadaan pasar masih dilanda ketidakpastian akibat pandemi virus corona. Kepercayaan investor diperkirakan belum akan pulih dan mendorong angka lelang tanggal 7 April mendatang, tuturnya. Nico melanjutkan, para investor saat ini masih menganut strategi wait and see sebelum kembali melakukan pembelian di pasar obligasi Indonesia. Meski demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan sebagian kecil dari investor akan kembali masuk membeli obligasi Indonesia. Berikut adalah tantangan obligasi syariah atau sukuk di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam pengembangan pasar obligasi syariah sukuk di Indonesia antara lain: terbatasnya sumber daya manusia dan pemahaman pelaku pasar terhadap produk pasar modal syariah, kurangnya sosialisasi terhadap produk syariah terutama obligasi syariah, masih terbatasnya jenis akad dan produk pasar modal syariah, regulasi terkait pasar modal syariah yang kurang update, sulitnya pembentukan Special Purpose Vessel atau SPV dan perlakuan sukuk tidak diatur dalam PSAK syariah. Dan melihat Indonesia pada tahun 2020 menjadikan Indonesia mempunyai tantangan tersendiri untuk obligasi syariah. Tantangan obligasi syariah di tahun 2020 ini adalah adanya pandemi virus corona yang menyebabkan krisis kepercayaan investor terhadap instrumen pasar modal syariah di Indonesia, termasuk obligasi syariah. Yang pertama adalah perkembangan obligasi syariah atau yang sering dikenal dengan istilah sukuk belakangan ini semakin populer di Indonesia. Sekuritas investasi syariah ini tidak hanya berkembang di Timur Tengah, namun di Indonesia juga memperlihatkan bahwa sekuritas ini di pasar sekunder sedang mengalami kondisi yang membaik. Beberapa perusahaan besar di Indonesia telah menerbitkan obligasi dengan skim syariah yang nilainya mencapai ratusan. Kedua, potensi-potensi yang menjadi peluang dalam mendukung pengembangan obligasi syariah atau sukuk di Indonesia antara lain, yaitu pertama, sukuk sebagai potensi penyaluran likuiditas yang aman. Kedua, populasi penduduk Muslim Indonesia yang besar. Ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjanjikan. Keempat, sukuk sebagai alternatif cadangan defisit APBN dan kebijakan moneter. Kesimpulan yang ketiga adalah tantangan obligasi syariah. Pertama, terbatasnya sumber daya manusia dan pemahaman pelaku pasar terhadap produk pasar modal syariah. Yang kedua, kurangnya sosialisasi terhadap produk syariah terutama obligasi syariah.
Yang ketiga, masih terbatasnya jenis akad dan produk pasar modal syariah. Yang keempat, regulasi terhadap pasar modal syariah dan kurang update. Kelima, sulitnya pembentukan Special Purpose Special atau SPV. Yang keenam, perlakuan sukuk tidak diatur dalam PSAK syariah. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.